ini yang buah-buah hitam ini perlu Assalamualaikum. dilepas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre masih Ini ya Pak ya. Kalau Bapak siapa namanya? Idrus. Oh itu. Kalau ini Suryadi. Ini Bakri. Kalau Pak Idrus sebagai apa di kelompok tani Pak? Yang di kakao ini? Sebagai anggota. Yang siapa ketua kelompoknya Pak? Kebetulan Pak Oh, Suryadi. Pak Suryadi. Iya. Kalau sebelumnya Pak Suryadi ini, apakah ini kakao ini sebelum ini, ya, apakah langsung dari sambung samping atau permajaan atau memang dia tanam berapa tahun ya kayaknya Pak? Lebih 10 tahun. Dilakukan sambung samping 7 tahun. 10. Oh 10 tahun. Oh itu ya. Baru diadakan permajaan begitu. Samping. Jadi setelah itu Pak, sekarang bagaimana tentang apa namanya motivasinya Bapak sehingga selama ada begitu? Alhamdulillah masalah buahnya banyak. Nah, Kemudian perawatan Telan apa kok? karena tidak Tanap apa kok? oh mudah di apa namanya pemeliharaan. ada pemeliharaan. Jadi namanya sanitasi begitu. Mudah juga panennya, Pak. Ini berapa hektar ini Pak? Kalau ini berapa hektar ini yang samping sekarang yang ada di Bantamarano ini di kelompok tani Minasanta? Kalau di samping kurang lebih 15 hektar. Oh kurang lebih 15 hektar. Ada antaranya itu Pak sudah berapa tahun berhasil ini Pak? Baru 1 tahun lebih. Baru 1 tahun lebih. Berarti sudah ada yang panen sebelumnya ini Pak. Berarti ini sudah buat 3 kali ini. Iya. 3 kali ini. Dan ini disambung tahun 2010. Kalau selama ini Pak, hasil panennya Pak dijual di mana? Ada yang kebetulan di Desa Bantamarano mendapat budung IPH. Oh iya. Dan terus IPH itu apa? Unit pengelolaan hasil Ya. untuk tanaman kakao. Oh berarti ada fermentasi. Ada. Nah terus itu Pak kalau selama ini dia punya hasil apa namanya tumpukan dia punya kulit itu kakao di kemana kan Pak? Dibuang saja atau dijadikan organik begitu? Dikumpul Pak? Sementara ini masih dihempur-hempur karena belum ada Belum ada. Ya. untuk motivasi dari perkebunan atau dari pertanian. Oh begitu. Jadi begini Pak ya tujuan saya sebenarnya. Kalau lebih efektif lagi Pak supaya ada nilai tambah dari segi untuk mengurangi supaya kita menggunakan pupuk anorganik dan kita ini bisa aplikasi bagaimana caranya organik itu di kakao. Kira-kira Bapak siap nanti kalau seumpama sudah panen kakao, kita kumpul kulitnya baru kita jadikan organik. Bagaimana? Siap? Begitu Pak? Ya, siap. Oh, oke. Berarti kalau begitu nanti kita bagaimana caranya supaya membuat itu organik berasal dari bahan bakunya adalah kulit kakao. Kan begitu? Oke, ya, oke. Siap, Pak. Begitu ya. Kalau 15 hektar itu di sini, wah, kalau kita bayangkan 1 kali panen kan tumpukannya luar biasa, berarti ada berapa tahun kita buat. Nah, Jadi ini Pak buahnya banyaknya. iya, Satu pohon. oh begitu ya. Jadi ini Pak sudah dipupuk ini Pak. Sementara di pupuk Sebentar mau dipupuk ini. Sebentar mau dipupuk. Iya. Pupuknya apa itu? Kalau sudah begini. ada NPK pelangi. Pelangi. Oh, ya, itu ya. MPK pelangi itu kan sudah ada di situ dia punya P ada tuh. Iya. Ada sudah lengkap. Iya. Jadi pelangi itu Pak karena asat amonianya tinggi, maka itu kita lihat dari cara pemupukan dilihat dari tajuk. Karena bisa mempengaruhi akar sehingga bunga rontok, akhirnya kita kurang hasil. Berarti tidak bisa terlalu dekat, Pak. Oh enggak bisa. Jaraknya berapa dari batang itu, Pak? Kalau kita lihat sekarang ini, kalau pemupukan kakao, kita lihat dari tajuk ini Pak. Iya. Jadi kita lihat mana terletak antara coklat dengan hijau, Iya. seperti itu di sini. Ada akar di bawah Jadi itu. begini Pak ya, kalau kita lihat akar kakao itu
bukan yang besar itu yang mengisap makanan. Akar serabutnya. Ya. Itu. Berarti itu yang mengantarkan ke pakaran buah. Jadi kalau saya lihat ini Pak, cara pemakaiannya luar biasa juga ini. Ya. Coba deh ini. Tapi kira-kira Pak, selama ini tidak berpengaruh seperti ini Pak? Sudah mati ini. Kalau menurut Bapak, bagaimana pendapatnya Bapak kalau ada yang seperti ini? Untuk dipotong alatnya nanti. Kalau untuk saya ada tidak ada pengaruhnya. Kalau itu bapak itu tidak tuh. Begini Pak, apa bedanya tuh? Kalau kita sakit, ada luka, dibiarkan begitu Pak. Tidak diobati apa-apa, pasti kamu Menjalar. Menjalar dia. darah kotor, nanah, sehingga itu bengkak, sehingga itu infeksi. Sekarang infeksi. Sekarang coba lihat Pak. Ini bisa dibuang, ini harus dibuang supaya ini batang bisa baku mati. Ya, bersambung. Bersambung. Kalau begini tidak bisa bersambung Pak. Biar bagaimana? Makanya kalau ada orang kanker, dia potase. Supaya itu bisa tidak menjalar. Dibuang. Dibuang. Kalau dibuang tutupnya. Petani tidak mau mendengar. Dibuang lututnya. Jadi itu Pak ya. Jadi kita harus perhatikan ya. Bukan sekedar kita lihat dari perkembangannya Pak ya. Bukan. Lihat dari batang. Kalau batang kokoh, maka buah akan bisa bagus. Kalau batang sakit, semua akan sakit. Coba kalau dia bilang orang tuh kalau kuat. Kalau saya sebentar marah, ku tinju kok. Tapi coba kalau kasih sakit giginya, cari tamat kalau dia mau tinju orang. Gimana caranya sakit giginya? Itu? Orang sakit. Kalau sakit sama dengan kita ya. Jadi coba Pak ya nanti kita kalau mau lebih bagus begini ya. Kita potong supaya bagaimana ini. Ya, sudah luar biasa. Kalau seperti ini Pak, saya tanya. Pengaruh dari mana ini ada begini? Hitam ini. Ini pengaruhnya Pak. Boleh dikatakan Pak. Inilah ini yang membutuhkan sebenarnya makanan. Tetapi itu jaringan makanan tidak seimbang, maka ada yang seperti ini Pak. Dari makanan. Ya, begini ya. Makanya itu Pak namanya sanitasi. Pembersihan. Semua itu dibersihkan begini Pak ya. Dibuang semua yang hitam-hitam. Dan kedua, kalau Bapak kan sudah berpengalaman toh, karena sudah lama. Kalau mau makanya itu sekarang membuat bagaimana caranya untuk bisa merendahkan tanaman seperti itu supaya mudah kita pemangkasan. Mudah juga kita memangkas dengan buah. Bagaimana caranya? Ada kan kalau tinggi toh? Pasti kalau Bapak kalau tinggi. Dulu sebelum ada apa ini? Permajaan seperti sambung samping. Pasti kalau kita panen, pasti di sini dia punya apa itu? Pisau. Iya. Hor. Hilang ini Pak. Jadi ini kenapa turun produksi? Karena sudah tidak ada lagi bantalan Pak. Sekarang Rusak bantalan buah. Bantalan buah. Jadi kalau mau Pak ini, jadi keluar lagi buah di sini. Ini kan tidak perlu lagi pasti membentuk di mana lagi. Iya betul ya. Ya, itu yang jadi masalah. Petani itu hor. Ya. Nah, kalau tinggi begini Pak ya. Ini juga ini masih ya. Masih tinggi. Masih kita perhatikan ini. Kalau panen dengan gunting harus begini Pak. Jangan masuk ya. Jangan dikasih pokok. Jangan sampai masuk. Kena kelamin hangkal ya soting. Sekai dulu. Dari sana itu lagi.